Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selvina Rita, nomor NPM 22731031. Di sini saya akan membawakan materi tentang metode daya dukung tanah, metode Skempton, dan metode Fasik pada mata perkuliahan Teknik Pondasi dengan dosen pengampu Ibu Vera Chania Putri, STMT. Yang pertama yaitu pengertian metode Skempton. Skempton pada tahun 1951 memberikan persamaan daya dukung ultimate pondasi yang terletak pada lempung jenuh dengan memperhatikan faktor-faktor bentuk dan kedalaman pondasi. Faktor daya dukung NC untuk bentuk pondasi tertentu diperoleh dari mengalihkan faktor bentuk SC dengan NC pada pondasi memanjang yang besarnya dipengaruhi pula oleh kedalaman pondasi atau DF. Yang kedua yaitu pengertian dari metode Fasik. Metode Fasik dipengaruhi oleh kedalaman dan bentuk pondasi. Tidak seperti daya dukung tanah Meyerhof, metode ini belum memperhatikan pengaruh geser tanah yang berkembang di atas pondasi. Persamaan daya dukung ultimate yaitu dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu rumus untuk daya dukung ultimate. Yang pertama yaitu pada metode Skempton. Daya dukung ultimate pada pondasi memanjang tanah lempung menurut analisis Skempton yaitu Q ultimate sama dengan CO dikali NC ditambah DF dikali gamma. Dan ultimate neto adalah Q ultimate neto sama dengan CO dikali NC. Untuk daya dukung ultimate pada pondasi 4 persegi panjang dengan panjang L dan lebar B pada tanah lempung menurut analisis Skempton yaitu Q ultimate sama dengan 0,84 ditambah 0,16 B per L dikali C dikali NC pada bujur sangkar ditambah DF dikali gamma. Dan untuk daya dukung ultimate netonya yaitu Q ultimate neto sama dengan 0,84 ditambah 0,16 B per L dikali CU dikali NC bujur sangkar. Dengan QU melambangkan daya dukung ultimate, QN merupakan daya dukung ultimate neto, DF adalah kedalaman pondasi, gamma merupakan berat volume tanah, C atau CU merupakan kohesi pada kondisi tak terdrainase atau tak jenuh, dan NC merupakan faktor daya dukung. Selanjutnya yaitu rumus daya dukung ultimate untuk metode Fasik. Pada bentuk sembarang pondasi dan kedalaman pondasi, persamaan daya dukung ultimate menurut Fasik adalah Q ultimate sama dengan SC dikali DC dikali C dikali NC. Ini merupakan tanah di bawah dasar pondasi. Untuk persamaan SC, DC, C, dan NC. Selanjutnya itu plus SQ ditambah DQ dikalikan dengan PO dikali NQ. Merupakan tanah di atas pondasi. Selanjutnya yaitu S gamma dikalikan dengan D gamma dikali 1/2 B dikali gamma dikali N gamma. Merupakan tanah yang ada di bawah dasar pondasi. Dengan persamaan Q ultimate masih sama yaitu daya dukung ultimate, khususnya untuk pondasi memanjang. C merupakan kohesi tanah. DF merupakan kedalaman pondasi. Untuk berat isi tanah dilambangkan dengan gamma. PO merupakan DF dikali gamma plus Q0 merupakan tekanan overburden pada dasar pondasi. SQ, dan S gamma merupakan faktor-faktor bentuk pondasi. Seperti yang diketahui bahwa untuk daya dukung ultimate pada Fasik dia mempertimbangkan bentuk pondasi. Selanjutnya yaitu DC, DQ, dan D gamma merupakan faktor-faktor kedalaman pondasi. Seperti dilihat
Untuk rumus daya dukung ultimate basic juga mempertimbangkan kedalaman pondasi. Selanjutnya yaitu faktor daya dukung Skempton. Daya dukung Skempton menggunakan grafik. Grafik ini yang didapatkan dari membagi DF dengan B atau lebar pondasi. Faktor daya dukung NC untuk Skempton 1951 yaitu nilai-nilai NC yang diberikan oleh Skempton 1951 dalam fungsi DF dibagi B dan bentuk pondasinya disajikan dalam gambar. Untuk pondasi 4 persegi panjang dan dengan memiliki panjang dan lebar, nilai daya dukungnya dihitung dengan mengalihkan NC pondasi dengan faktor. Untuk pondasi 4 persegi panjang menggunakan faktor daya dukung Skempton bentuk bujur sangkar. Selanjutnya yaitu faktor tabel untuk daya dukung basic. Untuk daya dukung basic menggunakan notasi kuat geser tanah yang dilambangkan dengan derajat. Dengan mengetahui kuat geser tanah, kita dapat mengambil nilai-nilai NC, NQ, dan N gamma. NC, NQ, dan gamma merupakan faktor daya dukung dari basic. Selanjutnya yaitu daya dukung tanah basic 1973. Basic menggunakan rumus De Beer 1970 dengan mempertimbangkan SC, SQ, dan S gamma. SC, SQ, dan S gamma merupakan faktor dari bentuk pondasi. Untuk SC dapat dilihat rumusnya SQ dan S gamma. Selanjutnya yaitu DC, DQ, dan D gamma merupakan faktor-faktor kedalaman pondasi. Basic menggunakan rumus Hansen 1970. Apabila DF lebih kecil atau sama dengan B, maka rumus untuk DC, D gamma, dan DQ menggunakan rumus yang ada di atas. Apabila DF lebih besar dari B, maka untuk DC, DQ, dan D gamma menggunakan rumus ada yang di bawah. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke soal. Yang pertama yaitu akan penyelesaian menggunakan Skempton. Izinkan saya untuk membacakan soal. Pondasi yang saya buat yaitu berbentuk bujur sangkar dengan panjang 5 meter dan lebar 5 meter. Mendukung beban atau P 50 ton yang arahnya dianggap vertikal di pusat beban. Selanjutnya itu ada kedalaman pondasi dari tanah itu adalah 2 meter dan permukaan air minimum sama dengan kedalaman pondasi yaitu 2 meter dan permukaan air maksimum ada pada 6 meter. Tanah merupakan tanah lempung jenuh. Berikut diketahui yaitu kuat geser tanah 26 derajat, C atau kohesi sama dengan 10 T per meter persegi, gamma sat yaitu gamma yang ada pada muka air tanah 2 T per M pangkat 3, gamma B atau gamma basa yaitu 2 ton per meter persegi. Tentukanlah yang pertama yaitu letak muka air tanah sama dengan permukaan tanah. Yang kedua yaitu akibat banjir terjadi genangan 2 meter dari permukaan tanah. Yang ketiga faktor aman terhadap daya dukung muka air pada permukaan minimum dan permukaan maksimum. Pertama yaitu penyelesaian dengan Skempton. Untuk poin A dan poin B kita selesaikan dengan metode Skempton. Pertama yaitu mencari faktor untuk NC. Untuk DF dibagi dengan B atau lebar pondasi yaitu 2/4 dibagi 0,4. Kembali ke faktor daya dukung Skempton. Untuk DF bagi B merupakan 0,4. 0,4 ditarik dengan
ditarik ke atas sampai di grafik untuk pondasi bujur sangkar, yaitu pada 7. Berarti NC merupakan 7,0. Selanjutnya yaitu menghitung faktor aman jika muka air tanah sama dengan permukaan tanah. Yang pertama PO. PO itu didapatkan dari kedalaman pondasi dikalikan dengan gamma sat. Untuk kedalaman pondasi yaitu 2 dan untuk gamma sat 2. Jadi mendapatkan angka 4 T per M persegi. Selanjutnya yaitu PO efektif, yaitu mengalihkan DF kedalaman pondasi dengan gamma efektif. Gamma efektif merupakan pengurangan dari gamma sat dikurang dengan gamma W. Untuk DF kedalaman pondasi yaitu 2 dikalikan dengan gamma sat 2 dan gamma W atau muka airnya yaitu 1. Didapatkan 2 ton per meter persegi. Selanjutnya yaitu kapasitas daya dukung ultimate neto untuk pondasi di atas lempung jenuh menurut Skempton yaitu Q ultimate neto dikalikan dengan C kohesi dikali dengan NC bujur sangkar yang sudah didapatkan dari grafik faktor daya dukung sebelumnya yaitu 7,0. Kuat gesernya merupakan 10 dan untuk NC pada bujur sangkar yaitu 7,0 didapatkan Q ultimate neto sama dengan 70 ton per meter persegi. Selanjutnya itu mencari daya dukung ultimate. Daya dukung ultimate sama dengan P. P merupakan beban yang didukung oleh pondasi dibagikan dengan A luas pondasi ditambahkan dengan DF dikali gamma sat. Q ultimate sama dengan beban 50 ton dibagi dengan luas pondasi yaitu pondasinya ukuran 5 dikali 5 meter dikurang dengan DF dikali gamma sat. DF dikali gamma sat didapatkan yaitu 4 ton per meter persegi. Q ultimate neto 50 dibagi faktor 5 dikali 5 dikurang 4 didapatkan Q ultimate sama dengan 21 ton per meter persegi. Untuk menghitung faktor aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung yaitu F sama dengan Q ultimate neto dibagi Q ultimate. 70 dibagi 21 sama dengan 3,3. 3,3 lebih besar dari 3 untuk ketentuan pondasi, berarti pondasi aman untuk 3,3 meter. Selanjutnya yaitu memperhitungkan faktor aman jika terjadi banjir dan air naik setinggi 2 meter dari permukaan. Q neto efektif yaitu Qn dikurang dengan HW. HW merupakan ketinggian atau air yang naik 2 meter dari permukaan dikali dengan gamma W. Sama dengan Qn-nya. Qn sama dengan 16 dikurang 2 kali 1 sama dengan 14 ton per meter persegi. Untuk kapasitas dukung ultimate neto di atas lempung menurut Skempton yaitu Q ultimate neto dikali sama dengan kohesi dikali NC pada bujur sangkar. Q ultimate neto 10 sama dengan 7 dikalikan 7,0 sama dengan 70 ton per meter persegi. Untuk mencari faktor aman masih sama dengan yang sebelumnya yaitu F sama dengan Q ultimate neto dikurang dengan Qn sama dengan 70 dibagi 14. Maaf, untuk faktor aman rumusnya Q ultimate neto dibagi dengan Qn efektif sama dengan 70 dibagi 14 sama dengan 5. 5 lebih besar dari 3 untuk ketentuan pondasi, berarti pondasi itu aman apabila air naik tinggi 2 meter dari permukaan. Selanjutnya yaitu akan penyelesaian soal dengan metode Vesic. Pertama-tama, pada metode Vesic kita cari dulu melalui faktor tabel daya dukung Vesic dengan kuat geser pada soal yaitu 26 derajat.
26 derajat pada tabel daya dukung basic didapatkan NC 22,27, NQ 11,86, dan N gamma merupakan 11,55. Tersaji dari tabel ini. Bentuk pondasi yaitu bujur sangkar dengan B kali L sama dengan 5 kali 5 meter. Untuk yang pertama kita akan mencari faktor bentuk pondasi dari persamaan Debir 1970. Karena DF lebih kecil atau sama dengan B, maka kita akan menggunakan rumus Hansen. Kita akan menggunakan perhitungan untuk bentuk pondasi yang ada di atas. Dan karena DF lebih kecil dari B, maka kita akan mencari untuk kedalaman menggunakan rumus yang ada di atas ini. Yang pertama adalah SC. SC adalah 1 plus dalam kurung B dibagi dengan L dikali dengan NQ dibagi NC, yaitu SQ sama dengan 1 plus 5 dibagi 5 dikalikan dengan faktor NQ yaitu 11,86 dibagi dengan faktor NC yaitu 22,27. Didapatkan SC untuk bentuk C yaitu 1,065 T per meter persegi. Selanjutnya yaitu mencari SQ sama dengan 1 plus B per L dikali tangan kuat geser, yaitu 1 ditambah 5 dibagi 5 tangan 26 derajat. Didapatkan 1,487 ton per meter persegi. Selanjutnya yaitu SQ. SQ didapatkan 1 kurang 0,84 B per L, yaitu SQ 1 dikurang 0,4 5 dibagi 5 yaitu 0,6 T per meter persegi. Yang kedua yaitu akan mencari faktor kedalaman pondasi Hansen. Karena DF-nya yang saya katakan, DF lebih kecil daripada B, maka menggunakan rumus Hansen yang ada di atas. Yang pertama yaitu akan mencari deki. Deki sama dengan 1 plus 2 dalam kurung DF dibagi dengan B atau kedalaman pondasi dibagi dengan lebar pondasi dikalikan dengan tangan kuat geser dalam kurung 1 min sin kuat geser dipangkatkan 2. Didapatkan yaitu deki sama dengan 1,12. Selanjutnya yaitu mencari DC. DC sama dengan deki dikurang 1 dikurang deki dibagi NQ faktor NQ dibagi faktor NQ dikali tangan kuat geser. Untuk DC didapatkan 1,14. Untuk D gamma dari tabel didapatkan 1. Selanjutnya yaitu mencari tekanan overburden efektif pada dasar pondasi atau PO efektif, yaitu dengan D gamma dikali gamma efektif atau gamma sat dikurang gamma W, yaitu 2 dikali 2 min 1. Didapatkan untuk tekanan overburden efektif pada dasar pondasi yaitu 2 ton per meter persegi. Selanjutnya yaitu daya dukung ultimate neto untuk lempung dengan kohesi 10. Untuk Q ultimate neto rumus yaitu SC, DC, C, dan dikali C merupakan tanah di bawah dasar pondasi. Ditambah dengan SQ dikali DQ dikali NQ dikurang 1 merupakan tanah yang ada pada atas pondasi. Ditambah dengan S gamma dikali D gamma dikali 0,5. 0,5 sama dengan 1/2 ya. Dikali dengan B dikali gamma dikali NQ. Sebelum masuk ke perhitungan daya dukung ultimate lempung untuk deki untuk deki karena Z lebih kecil dari B, maka digunakan Y rata, yaitu Y rata
Y efektif ditambah Z per B dikali gamma B dikurang gamma efektif. Didapatkan Y rata merupakan 1,4. Jadi untuk perhitungan daya dukung ultimate neto menggunakan gamma R atau gamma rata. Untuk PO didapatkan 2T per meter persegi. Selanjutnya yaitu untuk menghitung Q ultimate neto menggunakan rumus yang ada pada layar presentasi. Didapatkan Q ultimate netonya yaitu 310,4012 ton per meter persegi. Untuk luas pondasi yaitu A sama dengan 2 kali 1/4 dikali 1 untuk 1 itu didapatkan dari B dibagi L. 5 dibagi 5 didapatkan 1. Untuk luasnya didapatkan 0,785 meter persegi. Selanjutnya yaitu A. Kedudukan muka air minimum tekanan air ke atas. QW1 sama dengan HW. HW merupakan tinggi air. Tinggi air yang pertama yaitu 2 karena ada pada minimum dikali dengan gamma W. Gamma W yaitu 2 sama dengan 2 ton per meter persegi. Selanjutnya yaitu tekanan pondasi neto. Qn sama dengan P per A dikurang DF dikali gamma efektif dikurang dengan QW1 yaitu 50 dibagi 0,75 dikurang 2 kali 1 dikurang 2. Qn didapatkan 59,69 ton per meter persegi. Untuk faktor aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung yaitu F sama dengan Q ultimate neto dibagi dengan Qn. Q ultimate neto didapatkan 310,4012 ton per meter persegi dibagi dengan Qn yaitu 59,69 sama dengan 5,20 lebih besar dari 3 untuk ketentuan pada pondasi. Berarti untuk pondasi ini terbilang aman. Untuk B per L. B kali L 5,5 dengan 5 kali 5 dengan DF 2 aman. Yang kedua yaitu memperhitungkan air maksimum. Untuk ketinggian airnya tadi 6 dikalikan dengan gamma W yaitu 1 yaitu didapatkan tekanan air ke atas sama dengan 6. Untuk tekanan pondasi neto perhitungannya sama dengan yang ada pada minimum yaitu Qn sama dengan P per A dikurang DF dikali gamma W dikurang QW2 yaitu 50 dibagi 0,75 dikurang 2 dikali 1 dikurang 2 yaitu Qn 55,664 ton per meter persegi. Untuk mencari faktor aman yaitu F sama dengan Q ultimate neto dibagi Qn sama dengan 310,4012 dibagi 55,694 didapatkan faktor aman yaitu 5,57 lebih ini lebih besar daripada 3. Jadi kesimpulannya dari presentasi hari ini yaitu faktor aman dengan metode Fezzik lebih besar daripada metode Skempton karena pada daya dukung ultimate neto Fezzik banyak menggunakan faktor seperti faktor bentuk dan faktor kedalaman pondasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya meminta maaf. Terima kasih telah menyaksikan atau menonton penjelasan saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sebagai syarat ujian akhir praktek untuk mata perkuliahan teknik pondasi. Sekian presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.